Ya harusnya dijadikan proses pembelajaran tuh Pak. Cuma kenyataannya kenapa masih ada aja orang yang bilang, kenapa nih harus ini yang menang? Ini jurinya berkompeten nggak? Katanya sampai kelas internasional segala macam kok gini doang. Ya masalahnya yang paling bagus cuman itu dan data yang lain gitu loh. Kalau Sakit apa Bu? Isi mah Pak, baik kelolaan mah. Sehat mah Bapak tuh. Ya Ami. Banyak istirahat lah Pak lah. Ya ya. Ha. Banyak terima kasih Bu. Iya, Ini bayaran uang nggak ada. Oh iya, kenapa? Namanya orang dusun, orang pedalam ini nggak ada uang. Nah, jadi terima kasih lah. Sama-sama Pak. Ya. Banyak istirahat lah Pak lah. Iya ya ya. Hei Mantir, tiba kisahnya maka warga kita ini banyak yang sakit nih. Apa masalahnya? Nah, cerita nih koma semenjak warga nih bergaul dengan Uyung, lalu warga nih hontam balap penyakit hala. Halo, jumpa lagi sama saya Budi Baskoro di podcast Laman Kita. Alhamdulillah tamu kita hari ini kalau untuk teman-teman di Pangkalan Bun, Lamandau, Kalimantan Tengah lah, kayaknya sudah cukup lumayan terkenal di medsos. Gusti Nopandi Noksiza Rahman. Wih, Ya, iya, nama asli. mantap. Biasa orang susah nyebut nama. Iya, setengah mati tadi mencari siapa nama Nopannya. Sempat ke Wikipedia berarti. Iya, searching kita dan tanya-tanya. Tapi beliau lebih dikenal dengan sebagai belakangan Lonce Marlonce. Akun sosial media sosialnya juga ada Londonesia yang paling terkenal, sehingga lebih sering dipanggil Londo. Di luar Londo. Karena akun Twitter, akun Instagram. Iya. Londo ini teman-teman, ya mungkin kalau untuk teman-teman Pangkalan Bun dan sekitarnya tidak perlu saya jelaskan lagi sebenarnya. Dia ini orang yang sepertinya mencoba merelakan dirinya untuk membangun atau mengembangkan dunia film lokal, dokumenter ataupun fiksi ya. Di lokal ini maksudnya dia banyak memproduksi film-film berbahasa Teringin, salah satu bahasa asli di Kota Waringin Barat, baik film pendek atau film panjang mungkin ada juga ya. Dan dia juga membantu teman-teman yang senang dengan dunia film, yang ingin mengembangkan film, bahkan mereka yang sebelumnya belum pernah sama sekali seperti Nyando ya. Kita lihat itu. Kita kasih pengalaman. Ya, nah itu. Support peralatan juga dan juga ilmu. Iya. Nah, hari ini kita akan sedikit bicara atau banyak nanti terserah Londo. Sedikit bicara tentang bagaimana susahnya atau senangnya membangun film, tapi dengan kekhususan mengangkat tema-tema lokal, apalagi di Pangkalan Bun ya. Kalau di Indonesia siapa sih yang kenal Pangkalan Bun lah? Iya, kecuali kejadian-kejadian aneh. Ada apa namanya? Air Asia kemarin atau kapal Senopati tenggelam. sama konflik. Ya, tapi saya pikir ini masih sesuai dengan misi kita, Laman Kita, yang ingin menggali inspirasi dari pinggiran, mengangkat aktivitas-aktivitas di dunia pinggiran lokal yang mungkin juga perlu juga untuk ya sedikit diketahui ya Pan ya. Dan kita mulai aja, saya mau tanya ini Pan. Saya dengan Opan nih sebenarnya teman-teman sudah lama kenal. Iya. Dia jauh lebih muda dari saya. Kita sama-sama dulu masih kuliah ceritanya di Jogja sambil main lah. Iya, main sepak bola dulu. Iya, kami sama-sama Juventini. Itu aja kesamaannya. Iya. Selebihnya dia lebih jago soal film. Makanya kita tanya, walaupun saya kemarin terhormat banget oleh Barcraft Kota Waringin Barat diminta jadi juri pas ngeliat dengan siapa, dengan Londo. Wah, tapi oke lah kata teman-teman Barcraft, dari mananya saya menjuri film itu? Dari sisi jurnalisnya katanya. Jurnalis. Oke, Dok. Ya, gimana? Apa yang memotivasi ingin mengembangkan film di Pangkalan Bun? Rasa-rasanya kalau hanya kepentingan komersial, Kayaknya nggak mungkin. Iya. Sementara kan film-film dominan kalau di Indonesia itu Jakarta sentris kan. Iya, Jakarta, Bandung, bahasa Jogja. Jakarta atau minimal bahasa Jawa lah ya. Ini di Pangkalan Bun, di Kalimantan Tengah, di Pangkalan Bun. Apa yang mendorong itu? Karena itu emang tujuan aku Bang. Itu tujuan aku karena kan
aku latar belakang walaupun sudah mengelalang buana kemana-mana gitu kan, Amerika sampai Eropa gitu, tapi tetap aja aku ingat aku ini orang Pangkalan Bun, orang desa, orang kampung gitu. Dan orang tuh nggak tahu kampung itu kayak apa. Itu bawaan dari stand up komedi dulu, karena selalu membahas tentang pedalaman apa segala macam, dan itulah aku visualisasikan dengan sebuah film dan semua budaya. Iya, iya. Oh, stand up komedi ya. Oke. Nopan dulu main stand up juga, saya pernah saksikan, dan memang kalau di Pangkalan Bun rasanya belum ada yang ngalahkan kalau sekarang. Walaupun komunitas stand up juga komika-komika baru terus muncul. Lucu banget Bang ya. Asli lucu, apalagi kalau kita orang Pangkalan Bun tahu bahasanya gitu kan. Kadang-kadang kan memang konteks bahasa ini jadi penentu sekaligus apa namanya, bisa jadi penghambat juga lah kalau orang nggak tahu bahasa. Nggak tahu bahasa jadi penghambat memang. Apa ada motivasi juga soal supaya ya budaya atau bahasa Pangkalan Bun atau Teringin ini tetap bertahan dengan bikin film? Sekarang gini Bang, kalau untuk permasalahan dari bahasa, kita untuk bahasa ini kan kurang populer. Bahasa Teringin ini kurang populer. Kita pun kalau ketemu ada orang Banjar, pasti otomatis orang Teringin ini ikut bahasa Banjar kan? Karena apa? Ciri khas Banjar itu kuat banget bahasanya. Kenapa enggak kalau kita tuh bikin kayak gitu? Dan alhamdulillah setelah keluarnya film Belikahan di Singapura dan Malaysia, itu kan ditonton sampai kurang lebih. Juga di sana. Makanya di sini nggak ada yang nonton, tapi di luar negeri ditonton. Wow. Itu hampir 100 ribuan orang nonton. Itu diputar di apa di Malaysia? Di bioskop kategori B. Kategori B. Oh, ada kategorisasinya di sana. Ada. Kalau di Indonesia kan baru di Jakarta aja yang kayak gitu. Kalau Bandung masih bioskop indie label kayak gitu. Jadi dari hasil film Belikahan itu tadi udah banyak yang kenal-kenal dengan 1-2 kata, totak kata itu bahasa Teringin itu udah ada. Sampai di sana ada kafe yang judulnya Urikannya. Urikannya. Kafe siapa? Ada orang sana nggak tahu siapa. Tapi anunya nama Artinya kafe. apa Urikannya? Urikannya itu Pusbah itu kan? banyak makna sih, Oke. tergantung predikatnya apa, kata kerjanya apa. Kayak masa bodoh, biarin aja. Oh iya. Terserah lu deh gitu. Oke. Tergantung predikatnya. Urikannya. Urikannya. Iya. Sampai di daerah Gelang, tapi kalau paling rame Gelang itu Malaysia. bukan Singapura. Singapura. Oke. Itu ada warung makan namanya Podas Tadah. Podas Tada. Oke. Itu tagline-nya Rudi Solam itu padahal. Podas Tada. Iya. Iya. Apa namanya? Mereka itu bisa dilihat di medsos atau di mana? Ada? Kafe Ada. Podas Tada. Oh, Kafe Podas. Waduh. Atau Urikannya. Itu sempat ku teman-teman posting penasaran. di Instagram story sih. Oh, oke. Nggak aku masukkan dalam postingan Instagram, feed Instagram segala macam. Artinya masih agak susah untuk mencari jejaknya di media mainstream misalnya atau media sosial mungkin. Iya, mungkin di kolom search sih kayaknya. Atau di apa sih? Apa sih tempat kita check in tuh? Foursquare. Foursquare ya. Foursquare mungkin itu ada. Ya, mungkin masih banyak orang nggak yakin nih. Londo pernah berinteraksi dengan di dunia luar, tapi dengan luar negeri. Kayak gimana awal bisa mengakses atau berinteraksi dengan mereka di dunia internasional untuk film-film, mempromosikan film lokal? 2009 itu kan waktu itu tuh ada kayak KKN lah bahasa kita sini. Dan kebetulan aku dapat untuk KKN di Escape Studio Escape Studio di Amerika Serikat. Oh. Itu pas lagi menggarap filmnya Knowing. Amikom, kuliah waktu di kuliah di mana? Kalau di Amikom waktu itu. Iya kan? Oke. Di Amikom. Itu udah dapat lumayan sih, 3 bulan di sana. Itu menggarap film Knowing, Nicolas Cage itu, yang cerita tentang kiamat. Itu 2011. 2009, sorry. 2009. Kalau 2011 beda lagi. Biasanya kalau orang punya pengalaman wow kayak gitu Pasti heboh. juga heboh, main ke promote ke media, Iya. undang wartawan. Kenapa kan waktu itu atau kitanya yang nggak dengar? Karena aku gak punya uang. Oh, dan aku mungkin belum jadi wartawan waktu itu ya. Mungkin. Dan untuk kita posting di sosmed segala macam dulu belum ada karena Iya. apa namanya, dulu handphoneku masih jelek, masih BlackBerry. Jadi untuk foto-foto di mana tuh belum ada. Iya. Karena kalau dapat uang segala macam aku lebih gila untuk jalan-jalan langsung. Di Amikom Yogyakarta ya. Amikom itu Jogja. jurusan apa? Sistem informasi, Sistem informasi konsentrasinya multimedia. multimedia. Oke. Bisa lari ke film nih. Makanya tuh aku bingungnya kenapa. Awalnya kayak gimana? Awalnya nulis buku. Buku, oke ya. 2009 kan aku pernah bikin novel kan. yang lucu-lucu itu ya.
Waktu bikin novel. juga masih rame fenomena Raditya Dika. Raditya Dika ya, blog segala Iya. macam kayak gitu. Lalu pindah ke film. Belum, Belum. masih ke stand up dulu. Oh, stand up dulu. Karena 2011 itu kan penjualan novel kan makin turun kan, peminat novel tuh udah nggak ada kan. Otomatis wah ngapain nih kita bikin buku, bikin novel gitu nggak laku-laku. Lalu trennya ke komika. Kenapa sih buku ini nggak laku gitu? Apakah nggak lucu? Akhirnya kita coba lah gimana Aku lupa caranya. dulu Londo pernah share rasanya. Apa judul bukunya tuh dulu? Ada Awas Ada Ibu Kos, Anak Kos Gokil. Anak pas gokil. Anak Kos Gokil yang paling rame. Oke, nah lalu untuk film nih, kita mulai agak sedikit nyentuh. Apa tantangan atau peluangnya yang membuat film di Pangkalan Bun? Susahnya di mana? Yang menjadi challengingnya apa? Biasanya biaya produksi dan izin. Biaya produksi, izin. Oh, ada izinnya. Ada. Soalnya kita nggak boleh sembarangan Untuk ngumpulkan publishing. orang banyak apa segala macam gitu kan. Ditambah lagi gimana caranya jangan sampai izin publish untuk ini proses syuting. di proses syuting di mana itu kita kan nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau di jalan raya. Jalan raya gitu di kan. kampung. Kalau kampung mungkin Kalau kampung ribetnya itu tadi nggak masalah kalau kita syuting orang nonton banyak susah diatur. Ibu minggir jangan di situ. Jangan dekat-dekat. apalagi orang jarang lihat aneh-aneh kamera gitu loh. Iya pasti ramai ngerubungin gitu. Iya. Belum lagi kalau kita nggak izin tahu-tahu ada polisi datang bubarin dipikir ngapain kan. Kalau dari sisi mencari talent atau pemeran seperti itu. Kalau talent terkesan gampang sih karena aku ngehubungin seniman-seniman yang tua. Sudah tahu peta. Sudah tahu. Senimannya. Dan siapa yang mau ikut untuk muncul di pasar yang baru. Karena penonton mereka udah tua-tua nih. Jadi kita mainkan penonton yang baru lagi. Kalau ente pengen dikenal orang lagi, pengen didengar orang lagi karya ente, yaudah ayo ikut saya. Iya. Kayak gitu. Dan dapatlah kayak Udin Traktor, Rudi Solam gitu kan. Itu waktu di film apa? Sentayut. Sentayut pertama. Itu kan ada talent baru, Along Aswan. Along Aswan. Ya. Itu Along Aswan bukan siapa-siapa dulu. Iya. Tapi kalau aku lihat Along Aswan tuh cukup punya bakat alami ya. Bakat alami memang. Untuk wajahnya udah memelas. Memelas ya. Itu kan karena aku lihat Along Aswan tuh bang dari video yang dia gara-gara sedih Soal sawitnya nggak laku. Oh, dari situ juga? Dari situ. Oh, iya. Akhirnya wah ini orang kayaknya lucu banget di mukanya gitu. Itu video sangat viral. Video viral Untuk banget Along Aswan. ukuran Pangkalan Bun sangat viral. Mungkin seandainya orang Jakarta sana itu Lihat. tahu bahasa Teringin, Ketawa. video itu pasti Pasti orang ketawa. lebih ngeliatnya. viral lagi ya. Dan sebenarnya mungkin dia tidak sengaja, tapi bagi aku itu video lucu dan sebenarnya mengandung kritik juga. Kritik ya, sebenarnya kritik. Dia panen sawit, sawit dia tidak bisa dijual karena waktu itu pabrik Pabrik sekitar tutup. sana tutup gara-gara ada masalah ya dengan lingkungan, bau segala macam. Lalu dia meratap lah istilahnya. Meratapi nasib. Kayak Itu gimana. satir banget loh bang. Iya, satir. Komedi-komedi kayak gitu tuh susah banget dicari di zaman Yang sekarang. bikin aku ketawa itu waktu dia bilang, aku mau kayak perahu saja kecil, mau menjualnya ke Jawa. Mudah-mudahan sampai beberapa hari ini. Dia bilang atau Dia mau sore ke hari Jawa ini. pakai Eno. Iya. Tapi habis video itu ada lagi video baru kan dia kan lagi motong kayu dia bilang habis duitnya cuma habis di Jawa gara-gara apa namanya jual sawit itu tadi. Iya. Balik lagi ke kampung halamannya menobang kayu. Mungkin lain waktu lawan kita undang itu. Halo, Dewan. Sentayut Aswan, ya, si iya. Sentayut. Sentayut. Oh, dia yang jadi peran Sentayut. Iya, dia jadi ya. Sentayut. Itu kayak gimana tanggapan film Sentayut? Biasa aja waktu itu, karena kita masih awal-awal gitu. Yang benar-benar viral banget tuh kan Belikahan. Belikahan. Cuman viral kan viral di sosial media. Sosial media. Sedangkan kita tahu kalau untuk sosial media itu tuh pengguna sosial media Kota Waringin Barat tuh cuman sekitar 35% dari 150.000 jumlah penduduk Kobar. Oh, lebih 300.000. 300.000 lah sekarang. Tapi kita ngambil setengah. Iya, yang memakai. Pemakai sosial media kan, tapi cuma 35% kita dapatkan. Nah, tapi begitu Tapi besar tuh, 35%. ya lumayan besar. Cuman efeknya ternyata masih banyak nih orang-orang yang tidak menggunakan medsos, tidak tahu film Belikahan. Tapi film Sentayut tahu. Karena film Sentayut kita luncurkan ke tempat desa-desa. Oh, di screening di desa-desa. Di desa-desa kayak gitu. Dan tanggapannya, wah rata-rata tahu film Belikahan nggak? Tahu film Sentayut ya? Mereka rata-rata tahu. Belikahan juga diputar di desa bukan? Iya, juga. Iya. Dari mana awal ide Belikahan itu? Itu tuh
Pertama kan karena kita mau bikin film Sentayut lagi, cuma versinya lebih serius. Gitu kan, cuma karena talentnya ini nih masih banyak yang kaku, masih banyak apa segala macam, kita coba dulu buat latihan. Kita bikin film senang-senang waktu itu. Tapi ternyata justru film Belikan malah yang menaikkan nama teman-teman semua di sosial media. Bentar, Pan. Aku pengen dijelaskan buat penonton kita, terutama buat yang bukan orang Pangkalan Bun kan. Ceritakan sedikit, kalau aku mungkin takut tidak tepat. Awal mula Sentayut, terus sosok Sentayut ini, walaupun mungkin filmnya ada beberapa episode, sebagai apa, menceritakan apa Sentayut ini? Sentayut itu kan berasal dari cerita di radio. Karena Sentayut ini adalah salah satu tokoh fiktif yang ada di Kota Rimbar, tokoh asli. Kalau di Jawa Barat kan ada Kabayan, di Kalimantan Selatan ada Paluy, di Timur Tengah ada siapa? Abu Nawas. Nah kita di Kota Barat Sentayut. Walaupun yang menciptakan Sentayut awal kali kata itu masih ada orangnya. Masih ada orangnya. Tapi itu bisa populer dan dianggap mewakili ya. Mewakili. Merepresentasi masyarakat lokal. Karena tokoh kita ini kan selain Sentayut ada kayak Lembutut, ada Marjame, itu segala macam kan. Tapi yang paling populer Sentayut. Mungkin karena dulu radio ya. Dulu kan kita nggak ada tontonan, YouTube segala macam nggak ada. Sentayut ini seperti apa sih? Orang yang pintar atau lucu atau model Abu Nawas atau seperti apa? Kalau Sentayut aslinya di cerita dari radio itu, Sentayut ini orangnya nakal, licik, suka menipu segala macam. Tapi kan masa ya kita gunakan sosok Sentayut kayak gitu di dunia modern, takutnya malah dijadikan kayak panutan yang salah kayak gitu. Artinya ada pergeseran makna Sentayut yang tokoh Sentayut tadi, karakternya tadi yang aku bangun. Apa jadinya? Ya Sentayut ini orangnya tipenya pekerja keras. Cuman sayangnya dia ini namanya zaman sekarang ini susah mencari pekerjaan kan. Dia tetap nganggur, dicap sebagai orang pengangguran. Dan tetap lucu atau tetap lucu, tetap aneh? Tetap, kalau aneh sih enggak sih, karena kita memperlihatkan karena yang diperankan oleh sosok Along Aswan ini ya kayak gitulah. Iya. Apapun yang dilakukan Along Aswan tuh selalu menurut kita tuh salah, tapi kita tuh ketawa. Aku kalau ingat Along Aswan mau ketawa terus memang. Iya memang. Jadi teman-teman bisa lihat di mana? Lebih mudahnya nih untuk melihat Di Sentayut atau Along Aswan di channel yang YouTube Belikan Film. Belikan film, teman-teman. Ya, jangan pakai M. Ya, Harus pakai B. Aku kemarin juga. Ya, karena sudah terlanjur jadi nama ya. Kemarin ada yang mengkritik juga, bagus aja sih kritiknya kukira ya. Iya. Soal bahasa gitu Bahasa. ya. Melikahan dan belikahan. Gimana ceritanya? Kalau melikahan itu kan kata sifat. Oke. Kalau belikahan itu tuh kata kayak sebutan gitu. Kata kerja sih kayaknya lebih cepat ke kata kerja sih sebenarnya. Kalau sifat ini kan negatif. Melikahan. Kalau belikahan kan kata kerja. Oh, itu makanya namanya diambil belikahan. Pakai B. Artinya apa? Untuk teman-teman yang lain yang nggak tahu sekali. Arti belikahan. Belikahan itu kayaknya lain daripada yang lain gitu loh. Melawan arus gitu, absurd. Dan itu juga yang kita bikin. Kita selalu berbeda dengan orang lain gitu. Kalau masalah bagus-bagusan jelas punya orang lebih bagus. Film karya-karya kita jelek. Cuman itulah ciri khas kita biar cepat dikenal orang. Iya. Nah, sekarang cerita soal belikahan. Ini film satu serial atau satu film jadi? Satu film jadi. Inti ceritanya sebelum teman-teman nonton. Film Belikahan itu kan ceritanya tentang orang pedalaman. Itu namanya Dusun Bingal. Dusun Bingal. Jadi nakal gitu ya. Bandel. Tapi ada juga Bingal ini nggak bisa dengar gitu. Susah mendengar, susah dirasain. Bandel. Oke, lanjut. Jadi mereka tuh kan tinggal di pedalaman, Bang. Tinggal di pedalaman, tidak ada yang namanya akses untuk informasi apa segala macam, jadi buta literasi lah. Di sana tuh masih bodoh semua. Ada satu guru yang ngajar sampai 15 tahun, nggak ada yang pintar. Dari tahun pertama sampai tahun ke-15 ngajar cuman A, B, C, D doang. Nggak ada. Jadi bodoh semua. Jadi ini kritik pendidikan, sistem pendidikan. Karena pendidikan kita tuh nggak nyampe sampai ke pedalaman. Guru-guru banyak sebenarnya, guru tuh banyak, cuman nggak ada yang mau ngajar sampai ke pedalaman. Akses ke sana pun susah, apa segala macam serba susah. Siapa yang mau ngajar? Ini terinspirasi dari desa mana spesifiknya adakah? Kalau dari lokasi sih kita ngambil di Riam Tinggi. Karena Dusun Bingal ini kan ibaratnya desa fiksi. Tapi maksudnya bukan mengkritik orang yang di Riam Tinggi ya? Enggak. Kebetulan diperankan oleh mereka gitu. Oh, mereka terlibat? Terlibat semua. Orang Riam Tinggi? Iya, semua warganya main semua. Riam Tinggi itu di Delang ya teman-teman? Lamandau Delang.
hampir perbatasan Kalimantan Barat. Itu gokil banget mereka itu. Mereka bisa. Bisa. Ukuran sukses ini juga ditentukan mereka di Apa? pemeranan film mereka bagus ya. Bagus semua, natural bang. Natural. Nggak ada yang kaku, nggak ada apa segala macam. Karena bagiku mereka tuh keren banget, kreatifnya tinggi banget. Cuman mereka tuh perlu fasilitas ini aja lah. Pokoknya untuk memunculkan Riam Tinggi itu sebagai desa wisata. Dan ternyata benar setelah film Belikahan keluar, orang udah mulai tahu Riam Tinggi ada penuh. Dan waktu itu Londo disupport kayaknya ya, didukung oleh teman-teman tour operator. Iya, tour operator juga. Karena kan jadi media mereka untuk pemasaran juga kan waktu itu kan. Artinya ada sinergi dengan pihak Ada. lain itu yang bisa bikin berkembang lagi. Iya, dan juga kan pemerintah desanya kan mendukung banget kan. Iya. Itu berapa lama durasi film? Kalau durasi aslinya untuk diputarkan di Riam Tinggi waktu itu 2 jam. 2 jam. 2 jam. Wow. Aku terus terang belum nonton yang film 2 jam. lama. Waduh, sayang banget. Tapi begitu udah nyampe di Singapura segala macam udah 1 jam 20 menit. 1 jam. Ini tidak digratiskan di YouTube kah film atau belum? Karena film Belikan kan udah dibeli sama orang Sarawak. Oh, dibeli. Dibeli sudah. Oleh mereka boleh di-share di YouTube atau enggak? Belum, karena mereka mau bikin ulang. Oh, gitu. Diperankan mereka oleh mereka sendiri. Oh. Karena sebenarnya gini loh. Konsep film Belikahan itu kan ini orang pedalaman, tapi aku nggak menyebut Dayak. Tapi begitu orang ngelihat pakaiannya, rumah-rumahnya segala macam, oh ini Dayak nih. Tapi kita nggak nyebut itu Dayak, tapi tetap aja suku Bingal. Siapa yang membeli di Singapura, di Sarawak itu? Ada kayak semacam dewan adat sana lah. Karena aku pikir aku sengaja bikin itu tuh biar nggak sama dengan Dayak pada umumnya. Tapi ternyata apa yang aku bikin itu mirip sama budaya mereka. Padahal tuh film nggak menang. Mereka bisa, sebelumnya ikut lomba? Ikut lomba di Singapore International Festival Film 2018. Jadi mereka tahu itu gara-gara nonton itu, Padahal film itu nggak menang. lalu beli film itu. Cuman gara-gara penontonnya banyak banget, artinya ini komersil banget. Dibeli berapa? Aduh, nggak berani nyebutnya. Orang pajak. Orang pajak. Orang pajak. Orang pajak. Maaf ya bapak-bapak yang pajak. Buat pembangunan bang, Iya, buat pembangunan. Ya, tapi mudah-mudahan ada Ya. kebijakan yang Pastilah. lain supaya tidak mahal-mahal. Iya, harusnya kayak gitu sih. Makanya menunggu undang-undang kayak gitu tuh kapan keluar, karena terlalu besar lah untuk pajak seorang konten kreator itu nggak sesuai lah sama ini pendapatan kita. Oke, kita tampung curhatnya konten kreator ya. Kita juga konten kreator. Mahal banget iya. Kalau bisa. Masih UMKM itu kan cuma 0,5%. Iya. Kita hampir 10% loh pajaknya. Dianggapnya selalu konten kreator tuh kaya. Kaya, Sugih gitu kan, dapat Sugih. duit banyak. Iya, padahal kita bikin modal udah habis buat modal gitu. Akhirnya aja setengah mati. Iya, entah laku atau enggak belum tahu kan. Belum tahu. Tidak ada yang menjamin seperti sawit sudah ada yang beli itu. Nggak ada. Iya. Oke, artinya yang beli yang beli Belikahan di Sarawak dengan di Singapura itu bukan semacam industri rumah produksi atau Bukan, perusahaan film? bukan. Kayak forum adat gitu. Apa tujuan mereka beli gitu? Kurang tahu juga bang. Mereka tuh ngubungin bulan Februari dan itu deal tuh bulan Oktober tahun kemarin. 2019. 2019. Baru deal waktu itu. Iya. Dan itu pun stop di angka lebih murah daripada tawaran sebelumnya. Karena masih kayak jual jangan, tapi ini bagus. Tapi aku harus jual karena aku pengen mutar modal lagi untuk bikin film berikutnya. Iya. Tapi hasil penjualan itu bisa buat beli alat kira-kira kan? Sebenarnya beli alat sih kayaknya enggak. Enggak, Cuma untuk nambah-nambah produksi yang film yang baru aja karena kan untuk berikutnya judul berikutnya tadi yang bagian keduanya tadi, episode kedua itu tadi, aku bikin tuh pengen full CGI kayak di Amerika Serikat Hollywood kayak gitu. Apa itu? Full Ya Dusun Bingal juga. Oh. Sebelum kan film Belikahan, Iya. tapi untuk di film keduanya judulnya Dusun Bingal. Jadi bener-bener kehidupan orang di Dusun Bingal tuh kayak apa? Akhirnya Belikahan sekarang jadi nama rumah produksi atau apa? Perusahaan atau? Rumah produksi itu memang sudah dari memulai mengeluarkan Sentai itu udah jadi Belikan Film. Oh, namanya sudah Belikan awal Film, Belikan Belikan Film. Sudah brand itu Udah ya? brandnya. Bukan hanya judul film. Bukan. Karena Belikan Film kan muncul 2017. Film Belikahan 2019. Oke. Baru kita keluarin. Luar biasa. Oke, aku mau masuk step berikutnya. Itu kan tadi sedikit mencoba mengadu peruntungan di sisi komersialnya nih. Di sisi pengembangannya nih kan aku lihat nih sejak festival
apa kemarin itu Barcraft. Yang diantaranya ada lomba film itu kan kelihatan banyak teman-teman yang ikut dan mereka itu banyak terbantu orang-orang macam Londo belikan film atau ada teman kita juga ya Arif itu kan yang punya alat mereka pinjam gitu. Gimana dinamika berhubungan dengan teman-teman yang nggak punya alat film tapi pengen bikin film seperti ini? Ya sebenarnya sih awalnya memang kita memberikan dukungan berupa peralatan, walaupun begitu udah dipinjam alat, begitu film selesai jelek, tapi nggak masalah. Iya, okay. Karena namanya karya pertama, belajar, ya? Karya pertama tuh bang nggak ada yang bagus bang. Joko Anwar aja bikin film pertamanya jelek. Iya. Dimas Jai aja sebelum dia bikin Tusuk Jelangkung apa segala macam tuh karyanya jelek semua, nggak jelas semua. Harus lewat proses yang jelek-jelek dulu sebelum lahir yang bagus ya. Makanya begitu tuh adik-adik kita yang ada di Kota yang Barat ini ataupun Lamanda ataupun Sukamara segala macam pakai alat kita dan hasil jelek, aku nggak marah. Nggak masalah, biarin aja. Yang penting alatku selamat aja dulu. Ada nggak Belikahan memberikan mungkin coaching, latihan? Kalau ada yang mau, memfasilitasi? Kalau sejauh ini? Belum ya? Atau learning by doing sambil proses? Iya sambil proses biasanya. Mantau, kasih saran, masukan? Iya kayak gitu. Oke. Kalau untuk diriku pribadi sih udah sering sih banyak yang ngundang buat ayo tolong dong aku ada acara nih, aku ada workshop nih, bisa ngisi enggak gitu. Kalau di luar banyak. Oke. Nah, kita sedikit mau nyinggung soal film Barcraft kemarin. Barcraft Kota Ringin Barat ya. Saya boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Ngeblank soalnya. Agak kurang rileks gimana? Boleh Kak? Boleh ya. Oke. YouTube. Iya. Aku juga mau minum dulu lah. Kalau itu rokok, kalau ini air mineral. Tapi lihat pesannya ya. Teman kita I juga use this because I care. Ya. Tapi yang sebelah masih pakai plastik. Mohon maaf. Karena yang disediain panitia ini. Iya. Belum siap tumbler. Tumbler ada di rumah. Tapi nggak apa-apa. Intinya ya kita mendukung lah kalau ada ini plastik reducing kan bahasa mereka. Tasku aja bawa pakai tas itu loh, kampit ya dari produsen lokal ya. Iya itu dari Riam Tinggi itu. Riam Tinggi. Bagus tuh, boleh dilihat, boleh dimasukkan. Boleh. Nah, aku jadi kemana-mana bawa ini terus bang. Iya. Itu bagus. Berapa duit tuh beli kayak barang kayak gitu? 100.000. 100.000 murah dong. Murah hitungannya. Ini mereknya di Gucci. Ini cuma bisa orang-orang aja ngelihatnya nih. Mana? Ada merek ini. Gucci. Cap Riam Tinggi. Oke. Terus banyak. Jadi aku kalau bawa ini nih orang selalu ngelihat, bagus banget tasnya. Taruh sini ya. Mereka tuh pengen beli, cuma di sini kan gak ada yang jual. Iya. Jadi buat masuk kan nih buat teman-teman Riam Tinggi nih, ekspor ke sini. Mungkin juga teman-teman kita mau bikin outlet. Boleh, bagus tuh. Iya, karena bang banyak loh bang yang suka kayak gini bang ternyata. Iya. Apalagi ini. Iya, belum lagi tas talinya masih pakai kulit kayu juga. Ini bersamaan dengan waktu bikin film Belikan. Enggak, beda. Sebelumnya waktu sebelum Belikan aku pakai Briut. Itu. Kita kemarin sama-sama jadi juri di festival festival itu aku lupa. Film pendek Kobar Kreatif. Iya, itu. 2020. Lumayan sih kalau aku lihat ya dari sisi aku yang bukan sineas atau pelaku film. Yang kadang-kadang mengamati, menonton. Ada 25 karya yang masuk dan dari segi kuantitas itu banyak menurutku. Waktu hanya sebulan kan? Iya sih, waktu kurang lebih. Tapi menurut Londo nih, kita mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada banyak catatan yang bisa diberikan. Banyak banget sebenarnya. Iya, banyak banget. Kita kalau mau jelek-jelekin nggak enak juga kan, takut mentalnya tapi hancur. Maksudnya dibilang, untuk proses pembelajaran. Ya harusnya jadikan proses pembelajaran tuh Pak. Cuma kenyataannya kenapa masih ada aja orang yang bilang, kenapa nih harus ini yang menang? Ini jurinya berkompeten nggak? Katanya sampai kelas internasional segala macam kok gini doang. Ya masalahnya yang paling bagus cuman itu dan teater yang lain gitu loh. Kalau punya dia bagus otomatis kan pasti menang. Mungkin dijelaskan ke mereka, Dok, kira-kira apa yang harus mereka perbaiki dari karya-karyanya? Ya namanya film kan kumpulan dari audio visual. Jadi dua-duanya harus bagus dong. Videonya bagus, gambarnya keren, tapi audionya berantakan. Ceritanya juga kan? Ceritanya juga kayak gimana.
Makanya kan juara 1 itu kan udah merupakan cerita yang komplit banget. Sama juara berapa itu Bang yang audionya videonya itu jelek banget itu tapi ceritanya bagus. Iya. Masuk itu kan. Itu kan diprotes orang juga. Aku mau sebut lah misalnya, tapi nggak apa-apa kan? Keputusan juri mutlak dan nggak boleh diganggu gugat. Ya keputusan juri mutlak. Jadi kayak Coto Manggala itu di ceritanya bagus. Bagus. Tapi gambarnya jelek, audionya apalagi. Tapi suka aku, suka sama cerita ya. Kalau yang juara pun menurutku ada kelemahannya Kelemahannya dari sisi tema. Ya. Kalau misalnya ada unsur tema. kobarnya kurang ya. Kurang banget. Walaupun dia coba tampilkan dengan burung. Topi, ya, walaupun burung itu ya. tidak hanya khas Kobar. Iya. Walaupun juga film-film kalau Coto Manggala oke lah khas Kobar. Kalau Duga itu pemeran. Iya sih. Aktor yang laki-laki terutama. Terlalu medok. Ya. Tapi itu kan mewakilkan oleh teman-teman dari Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada iya. gitu kan. Ya, aku sih nggak persoalkan Karena orang kabar. soal representasi. Tapi memang kemarin Faras yang juara ini kan. Ya juara itu. Sempat kutanya kesulitannya apa itu bikin film. Ya mencari talent. Memang. Namanya mau lomba hanya bikin sebulan, nyari orang yang berperan bagus itu kan. Dimana kita dibatasin lagi kan, gimana caranya kita bisa memproduksi film tanpa orang banyak. Iya. Di sisi lain aku lihat film itu cerdik. Cerdik ini artinya dia mencoba meminimalisir kesalahan dengan setting dia itu Cuma di situ aja dengan hanya 2 pemeran gitu kan. Sehingga ceritanya bisa solid lah. Secara ide pewujudannya solid. Irang Lantung menurutku bagus banget. Dia sangat ambisius untuk menampilkan kelokalan Kobar dan menurutku berhasil. Iya. Menurut Londo kayak apa? Kekurangannya apa dia? Visual efeknya maksa banget. Dimain-mainkan. Segala ada anak kecil terbang. Kepala bapak-bapak tuh terang. Begitu buka kopiah kan gundul kan. Iya. Karena emang sih aku nangkep maksudnya apa. Karena kita zaman dulu kalau lihat orang botak pasti aduh silau gitu kan. Nah di apa namanya implementasi atasnya apalah bahasa kita kalau diverbalkan lah. Hiperbolanya berlebihan banget. berlebihan. Cuma itu bagus sih sebenarnya. Iya. Segala pakai ada puting beliung apa segala macam logonya. Cuma kan kalau kita masih kecil dulu kan memang ada. Kalau kita main logonya nggak pecah-pecah tuh diapain? Kita rabun. Tapi mungkin Dok kalau itu misalnya kita labeli dengan kategori ini film anak kayak gitu. Mungkin itu memang buat film sempurna anak kayaknya. Buat film anak sempurna itu. Artinya mungkin dimasukkan juga buat Barcraft atau siapapun nanti yang mau bikin film. Aku kira kategorisasinya harus lebih detail, spesifik lah. Misalnya kemarin kan dicampur nih dokumenter fiksi kan susah juga kita nilai, harusnya dipisah lah. Nggak perlu mungkin panjang pendek tuh dipisahkan. Bikin aja film mau pendek mau panjang tapi minimal fiksi atau dokumenter dipisah gitulah. Dan penilaiannya juga harusnya lebih tinggi itu kan untuk kualitas audio dan video. Sebenarnya sih paling tinggi dengan cerita. 3 itu paling penting. Iya harus balance ya. Iya, kalau masalah kostum segala macam nggak masalah. Kita di film Belikan nggak ada kostum-kostuman, telanjang dada semua. Jangan untuk meminimalisir tidak punya kostum. Iya. Soalnya cuma 70 juta Bang biayanya untuk Belikan itu. 70 juta. 70 juta. Kayak gitu 70 juta. Pantas ya. Makan film Tilik itu katanya 100 berapa itu? 80 ya? Iya. Padahal mungkin orang lihatnya apa tuh hanya di truk kayak gitu kan. Cuma di truk sekali doang. Jalan dia bilang padahal nggak tahu di balik itu ya. Padahal nggak tahu berapa bayar talent kan paling nggak sehari 100.000. Itu berapa talent gitu kan. Iya. Karena banyak yang nggak tahu sih. Kalau bikin film tuh kan mahal. Dan anehnya kenapa aku mau? Nah, kenapa mau? Itu kayak gimana cari duitnya? Berlebihan duit Bang. Berlebihan duit. Berapa hektar sawit untuk dapat? Ya paling nggak 12 hektar lah dapat. Ada kebunnya lah, aman kalau gitu. Aman, kebun aman. Nggak, aku tanya serius. Cara fundraisingnya kayak gimana untuk film yang tidak? Itu pakai uang pribadi. Serius? Iya, dana pribadi. Karena itu tuh sebenarnya film ini Bang, Belikan itu film kalah taruhan sebenarnya. Kalah taruhan sama Ibu Kades. Ibu Kades mana? Iriam Tinggi. Waktu itu kan aku bikin konten nih karena perlu konten buat channel pribadiku kan, YouTube pribadiku. Akhirnya kita bikin kayak gitu. Ceritanya aku kencing di batang pohon di pedalaman. Habis kencing, tahu-tahu ada orang pedalaman di belakangku. Aku ditangkap, mau dibakar. Bikin aku mikirnya nggak banyak paling yang nonton. Malah aku bilang sama ibu, Bu, ini kalau lebih dari sekian ribu orang nonton. 23.000.
Bukan yang ditawar ke ibu taruhannya berapa ribu? 8.000 aja. Karena kan Pengestimasinya 8.000. karena nggak mungkin lebih dari 8.000 gitu kan. Karena ini kan cuma 1 menit lebih kan. Bu, ini kalau lebih dari 8.000 bilang, aku bikin film panjangnya. Tapi itu emang lucu. Ya untuk masyarakat umum apalagi. Iya. Berarti kan kita kan nggak tahu. Karena aku memang suka sih bikin film tuh endingnya menggantung, suka aku. Iya. Biar orang tuh nunggu kelanjutan. Itu kan di pohon. Ya semacam pesannya jangan pipis sembarangan. Iya, jangan gitu pipis kan. sembarangan karena kan tempatnya masih sakral Iya, kan. tempat keramat kayak gitu lah. Nah, dan ternyata 23.000. 23.000 nonton kalah. Nah, akhirnya Bikin film panjang. Itu tuh kan Oktober bikinnya. Dan Desember wajib mau nggak mau kita harus keluarin film belikaan. tapi bakbuk lah dengan sudah dibeli di Malaysia. Iya. Dalam jangka waktu kurang dari setahun lah. Iya, makanya Balik modal. untung lah gitu. Untung. Ada nggak upaya lain fundraising, misalnya dari proposal ke pemerintah atau siapa? Nggak ada. Aku lihat setting dengan beberapa politisi terkemuka itu, dengan Bang Rahmat, dengan Kalau Bang Rahman. Kalau Bang Rahmat itu kan karena ibaratnya kita utang budi lah. Temennya. Karena kalau nggak ada Bang Rahmatnya aku nggak mungkin kayak gini, Bang. Oke. Dia banyak support ya. Banyak support banget tuh orang tua. Support apa dia? Dia punya alat juga rasanya. Iya, alat, terutama dana gitu kan untuk beli ini, beli itu segala macam kan terakhir kan dia yang Memang bantu. merhati Bang Rahmat. Menghormati. Jadi ibaratnya ketika aku pengen minta bantuan sekali lagi waktu itu ke dia, Bang, tolong main di film saya, Bang. Jadi Julak Kokok gitu kan. Karena Itu sosok film apa? film Sentayut. Oke. Karena sosok Julak Kokok ini kan kental banget di Bang Rahmat tuh tadi. Kentalnya? Aku belum tahu jelas. Badannya gitu kan, besar. Suaranya gitu kan, dengan kebijaksananya itu tadi. Oh, dia biar sosok. Sosok bijaksana, dihormati orang gitu kan. Iya. Jadi memang cocoknya kayaknya jadi Julak Kokok. Aku udah keliling nyari kemana-mana untuk memerankan Julak Kokok nih siapa nggak dapat. Kalau senator kita Rahman, Dia jadi haji, Orang jadi kaya gitu. orang kaya. Ibaratnya orang tokoh terpanjang lah, terpandang lah kan, ya kan. Itu untuk jadi sosok pembokalnya pakai Rizky Modeng, karena masih muda gitu iya, kan. pembokal itu pasti muda lah. Pasti muda pembokal, Iya. walaupun nggak pakai pembokal asli. Iya. Rizky Mahodeng itu salah satu anggota DPRD di Kobar yang dia juga itu. Iya, dan mereka tuh mau semua. Gue bilang nggak ada bayaran, gue bilang masa iya aku Ada yang deal miskin politik kayak tidak? gini. Nggak ada, nggak ada. Atau harus nyucuk ini, nyucuk itu. Oh enggak, itu kan karena bikin Sentayut kan bukan dalam momen pilkada. Oke. Sekarang momen pilkada nih. Enggak juga sih. Oke. Karena coba Karena mereka untuk, kayaknya beda-beda juga lah. beda larinya, juga, pilihannya kemana-mana. pasti beda semua. Jadi kita mau milih siapapun, nah itu Artinya dalam konteks film ini mereka semata peduli, bersatu. ya, care lah. Beda Isu politik, tapi bersatu di dalam film komedi. budaya bisa bersatu. Dalam budaya. Dalam kebutuhan Iya. budaya. Itulah kerennya mereka tuh. Mudah-mudahan begitu terus. Pasti harus. Nah, apa namanya? Ke depan nih mau bikin apa lagi? Film Kerajaan Tungkal, Sentayut Kerajaan Tungkal. Sentayut apa itu? Kerajaan Tungkal itu ini, kan KO. iya KO. Jadi konsepnya itu kayak berlatar belakang kerajaan. Karena pada kenyataannya kita orang Kobar ini lebih suka yang berbau kolosal zaman dulu segala macam, tapi tetap aja komedi. Kalau pengen karya kita dilihat orang bagus, bikinlah komedi. Bukan karena aku bikin komedi. Oke. Kalau aku kan basicnya sukanya bikin dokumenter. Karena itu mungkin bisa menyentuh banyak orang. Banyak orang. Dari tua sampai anak-anak tuh suka. Iya. Kalau punya pesan-pesan moral pasti masuk. Pasti masuk. Karena beda kita kalau dengan dokumenter. Iya, berat kayaknya. Dokumenter tuh berat banget, orang nggak suka. Kecuali kita memasarnya ke untuk orang-orang luar negeri, anak sekolahan gitu. Itu baru suka dokumenter. Tapi untuk segala umur harusnya ya itu tadi film yang benar-benar menghibur. Nggak tahu nih kalau film hantu kan. Makanya aku mau coba-coba nanti bikin belum hantu. pernah. Belum. Ya kalau untuk lokal sini lo belum. Tapi wajar kalau Londo passionnya di komedi. Karena dia nyari memang duit. lucu. Coba dengar dabernya teman-teman. Aku menguji coba dia jadi daber itu waktu mendabing suara kartun-kartun anak-anak yang terkenal Jarwo, Pak SpongeBob. Haji, SpongeBob, terus Upin Ipin. Anakku ketawa setengah mati itu. Aku lihat, ini suara siapa? Ini suara siapa?
Jarwo dia bilang. Lucu. Itu bisa untuk teman-teman di media sosial masih bisa mengakses rekaman itu, dubbing itu. Nggak tahu ada nggak lah di Dulu di mana aku lihat lah. Instagram tuh kayaknya. Instagram apa Facebook ya? Instagram kayaknya. Iya. Karena kalau hal-hal yang kayak gitu tuh selalu ku share di feed Instagram. Dan kayaknya hanya sekedar iseng share-nya tuh. Coba diseriusin. Karena gini bang, Kan Instagram demi konten. kalau konten kan mainnya bukan Instagram bang. Oke. Instagram itu kan ibaratnya ya kebetulan aja jamaahnya tuh suka ngeliat keseharian itu kayak apa yang ku bikin. Jadi nggak pernah beres. Oke. Jadi Instagram tuh jangan dijadikan bahwa ini karya aku tuh contoh seperti ini, enggak. Iya. Gitu loh. Kayak kita sekedar posting foto buat kenang-kenangan, aku udah bikin ini, aku udah bikin ini gitu doang. Iya. Bukan jadi CV lah, bukan jadi portfolio ya, bukan. Jangan. Aku lihat juga di akun Celaka Bosar ngaku punya Londo loh. Iya. Walaupun followernya sedikit dan kayaknya memang kada dicari follower tuh. Enggak. Buat nyimpen kayak gitu Iya, doang. buat nyimpan. Padahal menurut aku itu bagus, apalagi kalau hanya sekedar kebutuhan menghibur diri di menghibur medsos, diri, melebihi itu. Aku pikir secara teknis tidak mudah juga, Dok. Bikin misalnya dubbing film Thailand, yang film horor apa? Oh iya. Hantu itu. Yang orang meninggal Orang baca meninggal, Yasin gitu kan. Iya, dubbingnya baca Yasin, terus orang-orang ketakutan dengan bahasa teringin. Nyari sendalnya, loncat, segala macam. Asli itu lucu. Tapi sekedar iseng aja bang, itu kan pas bulan puasa Dan itu itu tuh. banyak yang nonton. Iya. Tahu tuh. Viral kemana-mana sampai masuk lagi ke WhatsAppku. Lah, ini lucu loh. Coba kamu bikin kayak gini. Lah ini kan yang bikin aku. Iya. Oh, dia kirim. Dia kirim lagi, dikira punya siapa tidak gitu tahu kan. ya, gitu. Nggak tahu. Memang kayak gitu bang, banyak kan orang-orang tuh pada nge-share karya yang ku buat, di-share lagi ke aku, dikasih tahu ini lo bagus, ini lo bagus. Iya. Padahal yang bikin aku. Iya. Oke. Pan, apa namanya? Pando terus aku nih. Karena lebih akrab Nopan ya. Londo nama tenernya. Itu apa namanya? Kita ini kan bahasa teringin ini populasi pemakainya terbatas, penuturnya terbatas. Cuma 20% dari jumlah total semua. Di Kalteng. Di Kobar. Di Kobar malah lah. Di Kobar lah. 20%. Nah, Sekarang kan terbagi lagi bang, bahasa Kumai, bahasa Mendawai. iya, terlalu banyak bahasa. Saudara-saudaraku se-Indonesia Raya. Di Kobar ini, Kotorin Barat ini, di Pangkalan Bun ini ada banyak bahasa, multilingual. Jadi kalau orang sini tuh kalau hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris belum cukup. Harus ada 5 bahasa. Bahasa Kumai, bahasa Pangkalan Bun atau bahasa Teringin. Lalu bahasa Mendawai. Bahasa Mendawai itu induknya Dayak Ngaju lah ya, dengan varian yang agak berbeda sedikit. Lalu ada bahasa Kolai-kolai. Iya, bahasa itu dari dalam lagi, bahasa kasar lagi. Dayak darat lagi yang teringin ke darat, Gambu walaupun masih bisa kita pahami. Ada banyak. Ada banyak, malah aku yang orang asli sini pun ada beberapa kosakata bahasa Teringin itu malah nggak aku ngerti. Tidak mengerti. Contohnya kayak harang badu itu apaan? Aku nggak tahu juga. Kalau harang kadra kopi. Harang kada itu kopi. Harang kadra itu kopi. Oke. Tapi kopi yang diminum oleh jin untuk sajen. Harang kadra itu. Oke. Nah, kalau untuk diminum manusia namanya harang badru. Cuman entah kenapa lebih populer harang kadra. Sejak di film Belikan dan film Sentayu itu kan rata-rata bilang harang kadra. Oh, kopi. Baru tahu aku. Nah, itu teman-teman. Kalian kalau kebetulan nonton podcast ini yang sangat lokal banget ini. Tapi kenapa kita bikin? Selain mencari viewer, ngundang Londo. Kenapa kami bikin? Karena kami tahu kita ini siapa lah di Indonesia kan ya, sedikit penutur bahasanya. Kita nih pinggiran tadi, kita orang pinggiran. Tapi aku kira teman-teman juga mesti mengetahui ini nih. Ini bagian dari pinggiran-pinggirannya kita. Kita masih setia sama Indonesia. Jelas. Kita bagian dari negara ini. Kecuali Dusun Bingal. Dusun Bingal. Di cerita Dusun Bingal tuh nggak ngerti loh kalau mereka tuh udah masuk Indonesia. Oke, menarik itu. Mereka tuh tahunya kita ini masih kerajaan Kotoringin, makanya bahasa kita masih bahasa Teringin. Padahal sebelah tuh udah pakai bahasa Delang. Mereka baru tahu loh Indonesia tuh apa. Padahal Raja Toringin terakhir sudah memutuskan gabung sama NKRI, tapi mereka masih mikir masih bagian dari kerajaan. Iya. Tuh. Itulah gokilnya film. Jadi ini kami pikir tetap penting kami bikin terserah mau diterima atau enggak, tapi ya kekayaan Indonesia kan sedetil ini teman-teman. Kalau hanya tahu dari Pangkalan Bun dari
AirAsia atau konflik pilkada bakar-bakar rumah jabatan zaman dulu. Tidak hanya itu. Iya, lebih banyak lagi pokoknya. Nah, Pak, strateginya kita keterbatasan penutur, sehingga kalau memakai bahasa lokal kita, teringin atau kumai atau yang lain sebagainya itu kita otomatis terbatas jangkaunya. Nah, kayak gimana menghadapi ini nih? Bahasanya campur-campur, Bang. Dicampur. Kita pakai bahasa campur. Aku banyak dapat kritik. Kenapa bahasanya begini? Bahasa ini nih gini harusnya ini. Itu banyak yang kritik itu. Mau tidak mau. Aku ya diam aja karena mereka nggak tahu maksud tujuanku apa gitu loh. Tapi pada kenyataannya bahasa teringin populer kan? Iya. Dikenal orang banyak kan sekarang kan. Tidak di sinilah. Nah, mau tidak mau negosiasinya seperti itulah. Kalau kita pakai bahasa teringin, otomatis orang nggak bakal ngerti. Iya. Kita harus direpotkan dengan subtitle. Buatku nggak perlu subtitle sebenarnya. Iya. Nggak perlu, biar orang belajar. Apalagi komedi kan. Bahasa itu sebagai alat utama. Iya, betul. Kadang-kadang kan untuk menentukan tingkat kelucuan atau tidak. Iya memang kayak film Thailand atau film Korea. Kan orang nggak ngerti. Orang Korea kan filmnya biasanya full Korea. Cuma ditambah subtitle doang. Tapi banyak orang yang bisa memahami bahasa Korea. Karena apa? Karena mereka suka sama film tadi. Ya. Itu satu teknis keterbatasan bagaimana kita memproses bikin film atau terima atau tidaknya orang dengan film ini. Nah, kalau keterbatasan dari segi pendanaan misalnya komersial juga membatasi juga kah dengan bahasa yang penuturnya sedikit ini? Maksudnya? Ya nih kami nih mau bikin film ini, investor adakah yang mau mendanai misalnya? Nggak ada. Jadi tetap harus ada yang peduli ya kalau masih mau peduli budaya. Kalau memang peduli budaya harusnya memang kayak gitu. Untuk menyelamatkan budaya-budaya. Iya harusnya. Cuma kan kita tahu sendiri yang berwenang pun tidak tahu menau. Mudah-mudahan mereka sadar setelah nonton ini. Aku tuh sebenarnya pengen Bang ketemu sama bupati itu Bang. Pengen keomongin gitu. Kayak gitu loh. Aku kira kalau bupati bisa lah. Tapi kita pengennya. Cuma kan beliau kan lagi sibuk, apalagi pandemi banyak apa segala macam tuh. Oh yaudahlah nanti aja gitu kan. Aku malah pengennya bahkan lembaga besar dunia yang ada di jajaran PBB itu peduli dengan yang kecil-kecil kayak gini punya. Itu pada kenyataannya memang udah ada Bang. Ya. Di Afrika orang rata-rata PBB UNESCO segala macam. Mudah-mudahan Kota Ringin Barat Pangkalan Bun Beligahan ya kecipratan juga nanti di kedepannya. Mungkin itu dulu Dok. Oke. Hari ini terima kasih sudah datang. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan viewer kami juga meningkat. Oke, sampai begitu dulu teman-teman. Ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih Dok. Sama-sama.